Halo semua, perkenalkan namaku Manuel, dan di kelas kali ini aku mau bawa topik apa itu fotografi. Sebelum kita mulai, aku mau tanya ke kalian, apa sih itu fotografi? Apa itu fotografi? Apa itu fotografi? Menurut Wikipedia, coba aku baca. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pakai cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa bosan. Aku jelasin pakai cara simpel aja. Coba kalian lihat foto-foto ini. Dapat sesuatu, ya ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, tapi itu bukan inti yang aku mau kasih tahu ke kalian. Kalau kalian lihat foto-foto tersebut, kenapa langitnya bisa biru warnanya? Apa sih yang memberikan foto tersebut dimensi supaya kelihatan hidup? Coba kita lihat arti kata fotografi. Fotografi itu diambil dari bahasa Yunani dan diambil dari dua kata, yaitu kata photos dan grafo. Apa arti kata photos? Photos itu yang artinya cahaya, dan grafo ini artinya melukis. Kalau digabungin itu artinya melukis dengan cahaya. Ingat itu ya, gambar-gambar yang tadi kalian lihat itu kalau nggak ada cahaya nggak akan ada dimensinya. Jadi tanpa ada cahaya nggak akan bisa motret, tanpa cahaya nggak ada fotografi. Terus apa itu kamera? Permisalan kalian punya objek dan kalian udah beri cahaya pada objek itu, otomatis cahaya itu kena ke objek dan terpantul, kita lihat oleh mata kan. Gimana cara merubah pantulan cahaya tadi ke dalam bentuk foto? Itu dengan alat yang namanya kamera. Kamera itu alat untuk nangkap pantulan cahaya tadi yang udah kena ke objek. Sehebat apapun kamera, kalau nggak ada cahaya, nggak akan bisa motret. Walaupun kalian punya kamera super, ISO-nya bisa sampai 1 juta, kalau tempat itu nggak ada cahaya, nggak akan bisa motret. Kalian yang punya kamera DSLR, kamera HP, atau kamera apapun, kalian semua itu punya potensi untuk jadi seorang light blender atau pengendali cahaya. Jadi ambil kamera kalian dan mulai pergi keluar untuk buat foto-foto bagus. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. See you. Salam motret. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bapak Nova Dan dari Head of Education Technology. Kebetulan di sini saya baru mengajar selama seminggu untuk mengajari fotografi di kelas 11 SMK Cimahi. Sebelum kita belajar, karena Bapak belum tahu nama-nama kalian semua, boleh perkenalan dulu dari yang sebelah kanan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Yasirwan Wijaya dari kelas 11A SMKN 1 Cimahi. Salam kenal semuanya. Selamat kenal juga Yasin. Lanjut ke yang tengah. Ya, salam kenal. Saya Salsa Wilana Fitriatna Putri dari kelas 11A SMK Negeri 1 Cimahi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Salsa. Lanjut dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Karina Aulia Putri Reviani dari kelas 11A SMK Negeri 1 Cimahi. Oke, baik. Ya. Mungkin dari sebelah ini yang terakhir, boleh perkenalkan dirinya. Baik Pak, saya Muhammad Tino Maulana dari kelas 11A, tempat tanggal lahirnya di Singkawang, 14 Mei 2003. Oke, jadi ini namanya Muhammad Tino Maulana ya? Ya, Iya Pak.
Jadi namanya Yasir, Salsa, dan Karina. Oke. Baik, mungkin selanjutnya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mungkin dipimpin oleh salah satu siswa di sini. Ada yang Ya Pak. Baik, boleh. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu biar pelajaran yang kita pelajari sekarang ini bisa dirahmati oleh Allah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yasir sudah memimpin doa ini. Hari ini kita bakalan mengenal materi dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan melanjutkan pematerian utama dalam materi fotografi atau biasa juga dalam pematerian itu bagaimana sifat-sifat atau jenis dan fungsinya pada kamera seperti itu pada umumnya. Di sini ada PPT yang saya tampilkan. Saya edit sedikit. Di sini ada tulisan Noval Production dan di sini diberi judul fotografi. Dan siswa kita harus tahu di sini saya memberikan sebuah motivasi dalam sore hari ini yang bertulisan Be strong, be brave, and go beyond. Motivasi ini artinya jadilah kuat, berani, dan melampaui. Dan motivasi ini tuh ditulis oleh Cristiano Ronaldo dalam motivasinya diri sendiri. Karena saya sendiri sangat excited dengan motivasi main bola yang satu ini. Baik, selanjutnya kita next slide. Nah, ini ada foto saya. Kita perkenalkan, di sini saya sebagai Head of Education Technology atau biasa disebut kepala dari teknologi pendidikan, seperti itu. Saya lahir tahun 2002 bulan Agustus tanggal 26. Dan di sini saya akan mengajari siswa-siswa sekalian di SMK 1 Cimahi. Kenapa? Karena pelajaran fotografi ini sangat bermanfaat, terutama kalau kalian pengen foto-foto di mana kondisinya itu foto untuk keluarga, dan peran kalian sebagai siswa-siswa muda, anak umur 17 atau 18 tahun itu bisa memfoto teman-temannya atau keluarganya secara profesional. Walaupun tidak profesional pun, seenggaknya siswa-siswa sekalian mengerti ya, di mana tombol-tombol ini pada kamera apa, jenis-jenis fotografinya apa, sejarah pertama dibuatnya bagaimana, dari awal sampai sekarang menjadi namanya yaitu kamera. Nah, kamera ini dilewati oleh proses yang sangat panjang, di mana kamera itu pastinya dari sebuah alat yang paling rumit dijadikan sampai sekarang dari alat modern sampai sekecil benda yang biasa di umumnya seperti handphone gitu. Dan itu alat yang sangat berguna bagi kita semua untuk mengabadikan momen-momen yang tidak terduga atau momen-momen yang perlu kita kenang, seperti itu.
Ya, mohon maaf bila saya bahasanya kurang jelas atau bagaimana. Mohon dimaklumi atau dikoreksi sebagai siswa. Dan apabila ada yang ingin bertanyakan, ditanya saja. Tapi di sini saya ingin siswa-siswa kalian memfokuskan dulu terhadap materi yang saya berikan, dan sesi tanya jawab di akhir pematerian, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai belajar, saya akan menampilkan materi-materi apa saja sih yang akan saya bahas dalam pertemuan hari ini. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya ya. Oke, jadi ini pematerian yang saya akan tampilkan. Yang pertama, sejarah pengenalan dari fotografi itu, dan juga di sini deskripsinya membahas definisi dan pembuatan kamera. Nanti kita akan belajar di mana kamera itu yang seperti saya bilang, kamera awal itu dibuat dari mana sih, siapa yang membuatnya sih, dan sejarahnya tahun berapa sih, apa sebelum Masehi atau udah tahun 1900 berapa gitu. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan ini adalah bahasan pertama sebelum bahas ke materi yang selanjutnya dalam pertemuan ini. Itu untuk sejarah. Lanjut, untuk jenis fotografi, ini adalah subbagian kedua dalam kita bahas. Yang pertama, jenis foto, deskripsinya, dan fungsi. Jenis fotografi itu gimana sih? Kayak kita tuh mengamati dalam sebuah foto, yang ada foto itu menampilkan gambar. Dan foto gambar ini tuh masuk kriteria mana sih? Apa yang atau enggak? Kalau kita memotret, oh ini bisa tahu gitu fungsi fotografi itu tuh masuknya ke mana aja gitu, kayak misalnya fotonya foto hewan, yaitu namanya wildlife photography kalau dalam bahasa Inggrisnya, kayak gitu. Fungsinya apa? Biasanya kalau kita memfoto hewan, dimana kita tuh tidak perlu jauh ataupun dekat, tergantung kondisi hewannya. Apabila kita misalnya hewan buas gitu, kita perlu jarak jauh. Ya mungkin kita ada kriteria dalam menggunakan kamera ini seperti apa, modelnya seperti apa, lensanya juga harus yang seperti apa gitu. Dan itu lanjut pengenalan kamera. Nah, ini bahasan yang paling sangat suka ya bagi saya, karena di sini kita membahas pengenalan dari kamera ini. Ini yang saya pakai adalah kamera Canon 1300D. Ini adalah kamera fotografi yang pemula. Kalau yang profesional itu misalnya di bawah 600 atau 200D. Dan itu mode-modenya sangat keren ya, dimana misalnya layarnya dibuka kayak gitu. Nah, deskripsi yang kita kenal dari materi ini yaitu membahas mengenai teknik dan alat bantu dan cara kerja. Membahas mengenai teknik itu seperti apa. Jadi teknik itu cara memotret. Gimana sih cara memotretnya? Tekniknya seperti apa gitu. Dan alat bantunya. Alat bantu itu kayak tripod, blitz yang itu, yang kotak panjang itu, nanti yang saya tampilkan. Atau misalnya selain tripod itu ada lensa, alat bantunya lensa ini. Kalau kita lepas, kita coba. Nah, ini yang namanya lensa. Nah, saya akan pasang ini. Selanjutnya, materi yang terakhir, di mana kita tuh selain mengetahui mengenai teknik dan alat bantu cara kerja, kita juga harus tahu cara perawatan dalam kamera. Dan ini deskripsinya cara mudah untuk menjaga kamera supaya bersih dan terjaga. Kenapa? Karena kamera juga butuh
yang dimana alat teknologi itu pasti kita butuh perawatan gitu. Karena memang harga teknologi yang kita punya, yang diciptakan itu pasti harganya tidak murah gitu ya. Harganya pasti di atas berjuta-juta gitu, walaupun ada 1 juta 2 juta, tapi kan kualitasnya sangat berbeda gitu ya. Tergantung teman-teman kalian di sini gitu ya. Misalnya kalian punya kamera sendiri, dan kalau misalnya kalian pakainya jorok, kamera ini nggak akan tahan lama ya guys ya. Apalagi misalnya kalau jatuh ya udah gitu. Jadi kalian harus hati-hati untuk penggunaannya, pembersihannya bagaimana, terutama LCD layarnya dan juga lensa ini. Untuk komponen lainnya, oke, nggak apa-apa misalnya sedikit goresan-goresan, dan juga misalnya untuk baterai ini kalian harus sangat harus ekstra jaga, karena ini adalah komponen dimana kita menyalakan kamera ini gitu, baterainya gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas materi pertama, yaitu sejarah pengenalan dari kamera itu sendiri, guys ya. Baik, Bapak, kita akan melanjutkan kembali slide-nya. Oke, sudah terlihat teman-teman siswa-siswa? Ya, sudah. Oke, jadi gini ya, sejarah fotografi kita learning terlebih dahulu. Di sini tuh definisi dulu tuh biar mantap. Oke. Ya, sebelum kita mengenali kamera itu, kita harus tahu dulu apa makna dari kamera itu sendiri atau fotografi itu sendiri. Kalau kamera kan alat, kalau fotografi itu namanya seseorang yang membuat foto gitu, namanya disebut fotografi gitu. Kita baca dulu dari sini definisinya. Fotografi dari bahasa Inggris artinya fotografi. Ya, sama-sama aja ya, nggak beda terlalu jauh lah dari bahasa dan kata-katanya. Yang dimana fotografi ini berasal dari kata Yunani, yaitu photos, yang artinya cahaya, dan grafo melukis atau menulis. Jadi, kalau kita simpulkan atau disatukan, fotografi itu adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Jadi, prinsip pada kamera ini, kita baca dulu ya. Memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu memakan medium penangkap cahaya. Yang saya maksudkan, kamera ini cara kerjanya itu melalui cahayanya itu sendiri. Di mana cahaya itu masuk ke cermin. Di sini cahaya, kita cari cahayanya, karena objek yang kita lihat itu harus butuh cahaya, karena kalau tidak cahaya pasti gelap, dan kamera ini tidak akan menangkap apa selain warna hitam, warna kegelapan gitu. Dimana proses cahaya masuk, dan di sini ada cermin di dalam lensa. Kalau kita lihat nih, saya akan perlihatkan. Nah, ini nih kelihatan. Nah ini cermin yang menghasilkan sebuah gambar melewati cahaya seperti itu. Kita pasang lagi. Oke, udah pasang ya, rapat. Nah, gitu ya. Jadi kerjanya kamera itu simpel secara definisi itu. Dia menangkap sebuah cahaya yang hasilnya jadi sebuah gambar. Dan untuk prinsipnya itu pasti dikerjakan ya melalui seperti apa gitu, fisika kayak gitu. Untuk sejarah dari definisi, lanjut. Nah, ini sejarah pertama kali kamera diciptakan, yang mana kamera ini seperti kita lihat siswa-siswa sekalian. Di sini ada kamera yang atas dan yang bawah. Perbedaannya apa? Yang membedakan ukuran, dimana ini yang paling atas ini paling besar, dan ukuran yang bawah ini kecil ya, kayaknya udah melewati proses-proses kemajuan sedikit teknologi ya, dimana yang
kameranya besar, ribet, susah, jadi gampang gitu ya. Jadi sekecil ini, walaupun nggak sekecil kamera modern ini, tapi seenggaknya ada perubahan gitu. Jadi kita baca lagi di sini. Menurut sejarah, kamera pertama kalinya ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Muslim legendaris yang bernama Haytham atau Al-Hazen. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Nah, pada zaman itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Kenapa? Karena emang dulu itu kamera itu menghasilkan fotonya seperti apa? Hanya tidak bergambar, hanya hitam putih atau biasa disebut monokrom. Begitu. Kenapa? Karena dulu itu belum ada proses menciptakan sebuah warna gitu. Yang hanya proses jalannya fotografi itu hanya menghasilkan cahaya dan digambar, dilukis. Nah ini kalau kalian lihat teman-teman siswa-siswaku SMK 1 Cimahi, di sini kita lihat dia tuh melihat bentuk dari cahaya lalu dilukis. Nah ini yang zaman dulunya seperti ini. Padahal yang aslinya itu kamera itu dipembiaskan oleh cahaya dan dicetak untuk saat ini kayak gitu. Nah, sejarah fotografi dimulai pada abad ke-19 tahun 1893. Merupakan tahun awal kelahiran yang namanya fotografi. Begitu tuh. Pada saat itu dinyatakan secara resmi oleh negara Prancis bahwa fotografi itu adalah teknologi terobosan yang terbaru. Gitu. Itu ya sejarah pertama. Dan ini teknologi saat itu adalah rekaman 2 dimensi seperti yang dilihat mata sudah bisa dibuat permanen. Lalu seiring berjalannya waktu, fotografi bermula sejauh selama Masehi pada abad ke-5. Seorang pria bernama Moltke mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan gelap atau yang disebut pinhole ya, lubang kecil, pinhole itu lubang. Maka di bagian dalam ruang itu akan terrefleksikan pemandangan di luar ruang secara terbalik lewat lubang tadi. Nah, Moltke ini adalah orang pertama yang menyadari fenomena obscura. Gitu. Ini nih penemuan kamera obscura. Lalu berabad kemudian, pada abad ketiga, seorang ilmu Arab yang bernama Haytham atau Haiden ini menciptakan dan mengembangkan alat ini sampai tahun 1858 dan menyebut kamera obscura pada sebuah kotak yang membantu melukis menangkap bayangan gambar di bentuk ada lukisan, misalnya ada objek ini ada bayangan, misalnya ada bayangan. Nah, itu kita tulis. Kalau misalnya kita di SD gitu, waktu saya nggak pernah bisa menggambar, itu tuh si hasil gambar itu dilapisin kertas ABS, tutupin, jadi ada cahaya dari atas. Nah definisinya tuh seperti itu dong untuk pemahamannya. Dari atas gelap cahaya, nah keluar tuh bukan dari atas, dari bawah dong, dari bawah cahaya dipantulkan ke atas dari kertas ini pantulkan. Nah ini ada bayangannya. Nih, saya sebenarnya di sini saya kelihatan. Coba kalian sendiri cobain ya, bagaimana cobain. Nah ini terus kita ikutin aja alur-alurnya dari garis itu. Ya, jadi kan sebuah gambar tetapi cuma buat vektornya doang, garis-garis lurus atau melingkari atau gabung. Nah itu mungkin. Nah selanjutnya, nah pada penelitian apa lagi ya, pokoknya penelitian saya nggak terlalu membahas sejarah terlalu padat karena emang waktu ya tidak memungkinkan. Jadi pada akhirnya tahun 1911 akhirnya dilahirkan sebuah nama yang namanya artinya kamera. Nah begitu, lanjut.
penemuan pertama fotografi telah berkembang sangat jauh dalam waktu kurang dari 200 tahun. Nah, ini NASA bisa dapat mengambil foto resolusi tinggi dari galaksi dan bahkan galaksi yang ada pada saat awal alam semesta dan pemandangan menakjubkan lainnya. Dengan memahami sejarah fotografi yang sudah berumur cukup tua ini, kita akan mudah untuk mengerti mengapa sangat banyak jenis-jenis fotografi telah dibuat. Fotografi yang dimana warnanya mulai populer dan semakin mudah diakses dengan dirilisnya film Kodachrome. Dimana film Kodachrome itu seperti ini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, ini adalah kamera yang ini saya masih punya, ini legendaris. Nah, ini adalah kamera filmnya. Ini kalau kita lihat, ini ada, nah ini yang menetapkan alat Kodachrome itu. Nah, ini ada mereknya Fujifilm, jadinya Fuji Color, hanya hitam putih dan masukkan kayak ini apa? Kayak kertas itu kotak kecil warna coklat tapi warna hitam. Kita lihat tepengannya. Kalau kita lihat itu di gini tuh gelap, tapi kalau dia gini terang gitu. Itu aja sih untuk memperjelas dari sebuah kamera Kodachrome film, dan hampir semua foto adalah hitam putih atau monokromatik begitu. Nah, ini harusnya kita tuh ada penampilan sedikit hiburan gitu. Saya di dalam PPT di sebuah apa namanya Infocus, saya pengen foto seperti ini, ada api-apinya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada alat pemberi warna pada kamera. Ini Kodachrome X. Ini alat-alatnya yang kayak gitu ya, untuk menangkap warna-warna. Beberapa fotografer dengan para ahli kimia telah mengembangkan teknik khusus untuk menangkap gambar warna. Anda akan temukan gaya foto menarik dari tahun 1800-an sampai tahun 1900-an yang diambil dalam warna penuh. Fotografer ilmuwan tidak sendirian dalam batas fotografi, untuk terus menemukan inovasinya sehingga fotografi menjadi bentuk seni terbentuk di dunia. Mereka adalah seniman dan penemu yang mengarahkan bidang ini ke era modern. Penemuan, kreasi, ide, dan foto mereka membentuk jenis-jenis foto yang sangat banyak hingga hari ini. Nah, makanya ini adalah terobosan teknologi yang semakin lama semakin ada perubahan, di mana kamera yang hanya hitam putih sampai sekarang zaman-zaman menjadi masa depan, makin kamera itu menjadikan sebuah foto yang hasilnya real ya. Dimana sebuah model seperti apa, kita pengen apa, itu pasti ada. Nah, itu berkat ilmuwan fotografer zaman dulu sampai sekarang yang telah berusaha untuk menciptakan kamera ini seperti ini tentunya guys, teman-teman sekalian, siswa. Itu ya. Lanjut. Nah, ini kamera film. Bentuknya sama ya, seperti yang saya tampilkan, tidak jauh beda. Dan fungsinya juga sama. Ini menciptakan kamera film, hasilnya yang dilihat dari coklat itu yang kotak kecil. Yang kalau kita lihat cahaya itu pasti kelihatan, tapi cuma kayak bayang-bayang hantu gitu lah. Tapi ya bagus sih. Kalau zaman sekarang kita lihatnya kayak langka gitu. Lanjut. Nah, ini setelah kita membahas fotografi dari awal, kamera yang diciptakan sejarah yang awalnya besar sampai sekarang, ini hasilnya. Ya, siswa-siswa sekalian bisa dilihat, ini kamera masa depan yang kita pakai saat ini. Bagus banget kan?
Oke. Mohon maaf tadi ada kendala. Nah, ini ya, kamera DSLR mulai ditemukan pada tahun 1999. Awal peluncuran pertama Nikon D1 yang berhasil menekan biaya produksi kamera hingga $6.000 saja. Itu adalah harga yang paling mahal di dunia di tahun pada era zamannya gitu ya. Semenjak tahun 2010 hingga sekarang, kamera digital terus berevolusi, bahkan berevolusi berlomba-lomba memberikan teknologi yang semakin hari semakin canggih dan mutakhir yang sangat memudahkan kita dalam mengabadikan setiap momen berharga dan indah dalam hidup kita lewat foto dan video yang tajam dan jernih. Itu bahwa manusia itu sangatlah pintar dan apa yang diciptakan itu pasti berkembang sangat jauh dari awal sampai akhir dan menjadikan sebuah alat seperti ini. Ini hasilnya kameranya, teman-teman siswa sekalian, jernih, tajam, dan bisa fokus, blur. Wah, pokoknya apa yang kalian mau pasti bagus deh, gitu. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini materi yang ketiga kita, jenis-jenis fotografi. Pertama, di sini ada natur fotografi. Ini tuh fotografi yang paling luas dari berbagai macam fotografi diambil dari lingkungan luar dan sebagian besar menentukan elemen-elemen seperti landscape, marga satwa atau hewan, tanaman, pemandangan dan tekstur alam dari jarak dekat atau close up. Ini kalau kita lihat, nih, ini gambarnya jernih ya, pemandangannya tajam, sisinya luas, maka kamera lensa ini pasti diperbesar ya dari sisi efeknya, dan akhirnya dibuat seperti kayak aperturnya di apertur apa shutter gitu, dibuat lebih rendah supaya hasilnya kelihatan jernih dari sisi air gitu. Untuk untuk landscape fotografi ini tuh model ruangan yang luas, kita untuk fungsinya untuk memfoto pemandangan yang sangat luas gitu ya. Maka dari sisi-sisi pinggir kotak kita melihat foto ini pasti semuanya tajam, nggak ada yang blur salah satu pun gitu. Wildlife fotografi. Fotografi ini mendokumentasikan hewan di habitat aslinya. Istilah wildlife itu sendiri menggambarkan tingkat kesulitan yang tinggi untuk memotret hewan alamiah. Nah, makanya jika kita ingin memotret fotografi wildlife, kita tuh perlu ekstra hati-hati ya guys ya. Mana kita ingin memotret itu kita butuhkan lensa yang jauh, apalagi kita ingin memfoto harimau seperti ini, mungkin kalian akan dikejar gitu kalau kalian mengganggunya atau ya terlihat oleh harimau itu yang sedang kelaparan misalnya gitu. Makanya kita harus punya jaga yang ada keamanan yang sangat tinggi dalam sebuah fotografi gitu, jadi nggak sembarangan walaupun foto macam-macam pun gitu. Ataupun misalnya kita ingin foto objek dekat, kita membutuhkan lensa yang hanya lensa prime yang 50 mm seperti itu. Lanjut, makrofotografi ini memotokan jarak dekat dari benda atau objek yang kecil. Dengan melakukan itu, subjek tidak berdampak jauh lebih besar dari ukuran kehidupan. Nah ini, kita memfokuskan salah satu objek. Apa yang kita mau? Ya foto ini, kepik. Tapi yang selain dari sini, ini ngeblur. Nah kita memfokuskan ini. Jadi ini astrofotografi, kita memfoto ya astronomi, luar angkasa seperti apa, dibentuk menggunakan teleskop atau menggunakan lensa wide. Itu lensanya yang panjang ukurannya untuk ngezoom in tuh masuk jauh. Itu sesuai sekalian. Underwater ya, sudah jelas ya, fotografi ini kita memfoto dalam air dengan tingkat keamanan yang sangat luar biasa di dalam air ini, karena kamera ini dibutuhkan kamera action atau enggak boleh bisa kamera ini, cuman ada perlindungan khusus dimana ada kayak casing waterproof atau anti air ya sih, kayak kotak itu ada pegangannya besar, dipegang seperti ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas kembali. Nah ini foto siapa coba? Kenapa?
Ya, ini foto saya dengan teman-teman saya waktu tahun lama ya, udah lama ini. Teman-teman saya udah pada nikah semua dan baiknya ini keren sekali ya. Gitu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis perangkat kamera ini. Kita lanjutkan. Nah, pertama di sini ada DSLR kamera. Ini mempunyai fungsi masing-masing, di mana DSLR kamera ini mempunyai aksesoris yang banyak, terutama pada lensa. Lensa ini bisa ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang standar, ada yang bisa lebih panjang lagi, atau kamera yang televisi juga. Lanjut, analog kamera. Analog kamera ini fungsinya sama ya, cuman ada fungsi khusus di mana ketajaman dalam pemotretan kamera analog kamera ini tuh yang hasilnya lebih tajam lagi ya, dan dimana dari segi ukuran ini lebih simpel dan mudah dibawa untuk kemana-mana. Kamera ini tidak terlalu recommended karena emang ada yang jarang dipakai juga. Nah, ini tuh fungsinya bisa ada juga di kamera DSLR, makanya semua manusia, orang-orang tuh membelinya DSLR karena dia punya fungsi multiguna, fungsi. Begitu siswa, teman-teman semua. Lanjut, ini yang ketiga, mirrorless kamera. Ini juga sama. Dalam segi tampilan ini sangatlah keren ya. Dan kamera ini memang banyak yang diminati, cuman dulu itu harganya memang sangat mahal dan juga jarang. Kenapa? Karena emang dia peminatnya emang masih sedikit ya guys ya dari mirrorless ini, karena kamera yang pertama yang dibuat itu adalah DSLR kamera yang kameranya udah kamera sejuta umat lah, tapi yang sejuta umat juga karena ini harganya emang mahal. Tapi emang banyak orang rekomend itu DSLR kamera. Ini ada mirrorless, ada modenya juga, cuma DSLR juga bisa menggunakan mirrorless mode juga. Kenapa? Karena DSLR ini pasti kan multifungsi, jadi juga bisa menggunakan mode mirrorless. Makanya mirrorless kamera ini sering digunakan oleh orang-orang di sekitar gitu. Jadi kalian perlu beli kamera DSLR aja cukup buat fungsi apapun gitu. Lanjut, ada action kamera. Yang membedakan dari action kamera ini, kameranya sangat kecil dan juga ada fungsi khusus di balik kamera ini, yaitu kamera bisa membuat video vlogger atau yang lebih dominan membuat video action yang dimana dilakukan secara outdoor maupun indoor. Kamera ini yang dihasilkan sangatlah jernih ya, dimana 1080 pixel atau 4K juga ada di sini ya dituliskan. Ini buat orang-orang yang sering aksi gitu, yang sering banyak dalam video itu melakukan banyak pergerakan gitu. Ini adalah kamera yang cocok untuk fungsi seperti itu. Dan kameranya tidak berat di bawah, makanya ini kamera bisa disimpan dimanapun. Dan yang hanya dibutuhkan adalah casing untuk penempatan dalam kamera action ini. Lanjut, ada Polaroid kamera. Ini fungsi khususnya bisa mencetak secara langsung dalam waktu kejadian hari itu juga. Kenapa? Karena Polaroid kamera ini selain memotret kamera, dia juga bisa mencetak melewati bawah menit. Dimana di sini ada kertas khusus. Kertasnya emang cuman kecil sih, kotak seperti ini, jarak ukurannya sekitar 15 cm, 15 sampai 20-an. Itu dimana kita langsung motret, langsung menghasilkan fotonya gitu.
dan hasil foto itu nggak cuma resolusi rendah, dia resolusinya tinggi banget gitu. Dia punya blade, jadi kalau misalnya kita gelap ya dia bisa memaksimalkan hasil kameranya itu gitu. Cuman yang dijadikan ini kamera ini kertasnya itu sangat mahal, dan orang-orang pengen lebih ke nyetak kertas print cetak yang kertasnya yang yang pada umumnya yang murah-murah gitu, dan hasil yang didapatkan juga gede gitu, dan sama aja. Makanya Polaroid kamera ini hanya orang-orang khusus yang pengen saja, dan yang menggunakan juga tidak terlalu banyak gitu. Lanjut, nah ini kamera yang sangat sering orang-orang dambakan. Kenapa? Ini namanya Boutique kamera. Di sini aja lensanya itu sangat mahal sekali ya guys ya, atau teman-teman siswa sekalian. Dibanding kamera ini, lensanya ya karena memang banyak yang produksinya. Dan kamera Boutique kamera ini yang hasilnya tuh tajam banget gitu, lebih jernih 2 kali lipat dari hasil DSLR, walaupun ini kamera masih mahal gitu ya. Gak banyak orang yang bisa memilikinya karena harganya tidak terjangkau gitu, siswa-siswa sekalian. Baik, kita ke pemateri yang keempat. Ini ada cara kerja kamera dan fungsi. Baik, kita akan menggunakan alat media belajar yaitu kamera yang saya punya. Kita virtual background-nya nonkan dulu. Oke, maaf tidak ada background yang tidak diperkenankan untuk dilihat. Kita fokus saja dalam kamera ini. Oke, ini kita lihat di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 15. Di sini menunjukkan tombol-tombol yang ada pada kamera. Di sini tampak dari belakang kamera, yaitu layar LCD ada di sini berarti. Ini ya. Pertama, untuk nomor 1 ini adalah cup finder, dan dimana fungsinya ini itu untuk kenyamanan dalam memotret, karena kita memotret itu gini ya, maka kita tuh menempel di kamera supaya tidak lelah dan nyaman digunakan dan tidak sakit juga, maka menggunakan bantalan pada kameranya, namanya dari viewfindernya. Nomor 2, ini adalah sebuah objek yang akan kita jepret melihat lewat ini viewfinder. Nah, ini fungsinya, kita lihat di sini. Dan yang ketiga, dia ini adalah layar LCD-nya. Tampilannya modenya seperti apa, mau kecerahan menunya ini. Diaturnya dari dalam sini kita lihat. Yang keempat, ini adalah menu. Tombol menu ini untuk mengatur ya. Nih, seperti ini yang kita lihat. Nah, dan untuk mengatur dari kamera tersebut, bukan mode-mode fotografinya. Itu mungkin ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini kartunya nanti saya cari lagi. Nah, lanjut kita ke nomor 5. Ini adalah tombol media playback. Yang hasil di jepretan ini enggak ada. Nah, bahkan ada hasilnya kalau mencet ini. Gitu. Lanjut ini ada Wi-Fi indication, NFC action, dan lampu indikator untuk kalau kita lampu ini menyala warna merah. Jika menyala merah, jangan dulu melepaskan kartu atau baterai sekalipun karena bisa merusak komponen dalam kamera. Selanjutnya ini tombol ISO, WB, AF. Nah, itu tuh apa sih? ISO itu untuk kecerahan. Jadi tombol
Alternatif jika kalian males atau kelamaan mengaturnya, artinya bisa. Di sini ada ISO, mengatur cahaya, api atau autofocus. Jadi secara fokus kita otomatis kepada objek yang kita ingin fokuskan, dan set ini untuk tombol untuk pemilihan modenya seperti apa ya. Lanjut, nomor 10 di sini ada quick. Quick itu kalau kita menggunakan mode, kalau kita nggak ada layar sentuh itu kita mengaturnya mencet quick dulu ya, baru kita bisa mengatur ke atas ada kotaknya gitu buat pemilihannya, baru kita bisa atur. Tapi kita kelemahannya harus mencet quicknya dulu gitu. Dan di atas ini untuk mengzoom atau menghapus delete foto-foto yang ada kita ambil. Ini ada fungsi delete kamera, delete fotonya gitu. Di ini ada zoom in, zoom out untuk melihat fotonya itu seberapa jernih dan seberapa tajam yang kita lihat. Lanjut, dan nomor 14 ini untuk mode quick mode, untuk apa namanya, menampilkan hasil kamera yang ingin kita japretnya melalui live sini, live LCD, live view namanya. Ke sini, kalau dipencet terlihatnya sini gitu. Lanjut ke 15. Nah, 15 ini untuk mengatur ketajaman dari sisi yang kita lihat. Kenapa? Karena kita sudah memfokuskan, tapi kadang kita tidak pernah mau objeknya itu tidak kurang tajam gitu. Kita atur lagi lewat sini gitu. Tapi tipsnya kita harus memfokuskan dulu objek yang ada gitu, baru kita atur seberapa tajamnya. Seperti itu untuk tampilan belakang. Untuk tampilan depan ini ada lensanya ya, kita lepas dulu ya. Nah, ini adalah dudukan lensa. Ini atau warna merah, ini kasih yang putih. Kalau putih itu lensa yang wide standar. Kalau yang merah ini lensa kecil, lensa 50 mm untuk objek yang dekat. Jadi ada indikasi dari sini, indikasi putih ini putih harus dimasukin sejajar dengan warna putih yang ada di sini nih. Dan yang kita lihat nih, ini adalah komponen utama dalam kamera, yaitu cermin pada kamera. Kenapa? Ini kita akan menghasilkan gambar yang fotografi atau fotografi lewat sini ya, dengan alat bantuan cahaya gitu. Lanjut, ini tombol untuk melepas pada kamera. Kalau kita lihat di PPT, ini nomor 5 namanya. Ini untuk melepaskan lensa kamera. Jadi pencet dulu baru kita putar. Dan ini yang nomor 2 ini untuk ini apa ya? Self timer. Kalau kita memotret dengan waktu 10 detik, maka ini lampunya akan ada indikasi. Atau ada red eye protection. Di sini ada untuk mengindikasikan hasil pemotretannya itu bakal sampai mana gitu detik. Maka kalau hasilnya kedip dengan lebih cepat, itu makanya fotonya akan segera dicepret ya guys ya, teman-teman sekalian gitu. Apalagi, dan ini lampu bridge kita lepas akan keluar. Ini fungsinya untuk menambahkan cahaya ketika di malam hari ya, yang kelihatan ada bantuan cahaya dari internal. Kalau ada alat bantuan gitu ya, tambahan untuk fixing motor itu, nah itu fungsinya untuk penambahan cahaya dari alat objek eksternal gitu. Dan ini titik 3 ini kalau kita lihat di sini adalah mikrofon, pendeteksi suara apa yang kita video. Jadi masuk suaranya sini, jadi kita ada suaranya juga, nggak cuma video doang. Tuh teman-teman, ini ada tali kalau kita ini supaya tidak jatuh
tersebut. Ini adalah pengaturan untuk kontrol. Ini ada HDMI, USB, dan kabel relays untuk pemotretan secara eksternal melalui kabel eksternal. Itu teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan, tetap sabar, kita akan menghabiskan pematerian ini dulu. Selanjutnya itu ya, untuk alat-alat dari kamera tersebut kita simpan. Nah ini teman-teman sekalian, ada alat bantu yang kamera tersebut. Jadi nggak cuma kamera doang dan sama lensanya doang, ya. Ada alat bantunya juga penunjangnya. Nah seperti kita lihat di sini ada backpacker, ada lanjut ini ada handphone, tablet biasa. Ini langsung ini ada mikrofon ya untuk mendengar suaranya. Dan ini monopod kenapa? Ini adalah tiangnya satu. Kalau tripod ada tiangnya 3 ininya. Penyangganya 3. Ini ada kamera. Terus ini ada back kamera ini waterproof. Ini ada lensanya. Ada blitz eksternal, lens kamera action. Nah seperti itu. Mungkin kita akan membahas fungsi-fungsi dari salah satu alat bantu kamera. Yang pertama ini tripod dan monopod. Keduanya berfungsi sebagai penyangga kamera. Yang membedakan hanya kakinya saja, di mana 3 ini ada tripod, kalau satu itu monopod. Sama-sama untuk menjaga kestabilan dalam pemotretan. Lanjut, filter ini sebagai penyaring cahaya yang akan masuk kamera. Jadi kebutuhan apa yang kita butuhkan itu tergantung suatu kondisi, di mana filter yang harus kita pakai itu filternya apa yang harus hangat, filter yang harus membutuhkan kalau video virusnya dengan merah-merahnya bisa pakai yang ini ya, untuk mengatur kecahayaan. Lanjut ini adalah kabel relays. Kabel relays ini alat ini dapat membantu menghindari getaran yang biasanya dikeluarkan ketika fotografer menekan tombol start. Jadi ketika pencet tombol itu pasti ada gerakan getar ya. Jadi aja ngeblur gitu. Seperti itu. Lanjut siswa sekalian, nah ini adalah flash blitz dan flash meter. Biasanya digunakan dalam pemotretan yang memerlukan cahaya tambahan, misalnya pemotretan pada malam hari. Atau biasa digunakan siang hari juga apa, jadi buat tambahan cahaya jadi sedikit lebih fokus dan lebih cerah tentunya. Biasanya dipakai oleh studio-studio pemotretan. Nah, ini yang paling sering digunakan. Ini payung reflektor sama dengan yang dipakai di dalam mode studio. Ini pencahayaan yang satu ini digunakan untuk mendapatkan sifat cahaya yang jangkauannya lebih luas. Gitu. Kenapa? Karena kita memotret yang sangat luas, objek manusia yang luas, yang banyak, kita membutuhkan cahaya yang tajam supaya hasil yang fokus yang didapat itu lebih jernih gitu. Nah ini dari ring light. Ring light ini adalah trending di TikTok, alat yang sering digunakan oleh artis atau tiktokers dalam sebuah video yang dimana itu mencahayakan sebuah wajah ketika kita selfie. Tetapi waktu di TikTok trend sekarang itu ring itu dipakai ini buat ini, memakai bajunya tuh ini menampilkan otot-otot seperti itu. Nah ini aksesoris pembantu kamera yang ada ini adalah kamera dari SLR Canon ya. Di sini lensa telefoto tuh yang panjang ya, lensanya yang membutuhkan untuk kejauhan yang sangat jauh. Biasanya dipakai untuk memfoto hewan, pemandangan yang jauh, atau buat live in football, di stadion itu kan membutuhkan zoom yang paling jauh. Dan ini lensa wide standarnya yang pada umumnya kita punya lensa prime. Nah ini lensa prime itu yang kecil-kecil ini biasanya tipe yang paling dekat, itu perbedaannya.
Lanjut, ini adalah pematerian terakhir dalam fotografi, yaitu perawatan dalam kamera. Nah, secara simpel yang saya akan jelaskan dalam sebuah lensa. Di sini saya punya alat. Sebenarnya alatnya di sana. Nanti kita lihat aja. Yang pertama, gunakan tas kamera. Tas kameranya ada bahwa itu pasti sangat wajib ya, karena kita untuk kemana-mana untuk terjadinya tergoresnya fisik-fisik dari kamera tersebut. Nah, LCD-nya ini juga ada penutupnya ya guys ya, tutup, jadi tidak akan ada debu atau hasil misalnya terkena tempelan tangan, ini tidak akan menampilkan sidik jari atau minyak begitu. Jadi jangan pernah menyentuh lensa bagian ini dan bagian belakang. Ketiga, membersihkan bodi dan lensa kamera secara berkala. Kamera ini harus dilap dengan menggunakan kain fiber yang sangat halus. Boleh pakai tisu, tapi tisunya juga harus ada tingkat khusus ya, karena bisa saja jadi ada terjadi kegoresan dalam kamera karena sifatnya kasar, tidak halus gitu. Ini menggunakan kain fibernya yang seperti ini. Lanjut, gunakan filter untuk melindungi lensa. Filter memang jarang orang yang memakai, cuman tergantung orang yang memakainya. Kalau misalnya pengen awet, yang menggunakan filter atau enggak pakai yang namanya blush apa namanya, blush pump ini. Jadi semprot gitu supaya debu-debu yang di dalam ini keluar gitu, sela-sela pinggirnya itu. Ini juga sama semuanya apa yang kita punya dalam sebuah kamera. Dalam perawatan kamera dan simpan kamera di dry box, penyimpanannya itu kering dan tidak basah, karena bisa terjadi konslet ya, karena baterai itu ada arus listrik, jadi kita tidak boleh terkena air supaya tidak ada konsletan yang akan menimbulkan kecelakaan. Ini gunakan SD card ini juga harus disimpan dengan yang rapi seperti itu. Itu teman-teman siswa sekalian, mohon maaf, ini adalah pematerian terakhir saya. Apa yang ingin ditanyakan silahkan, salah satunya boleh, salah satu mahasiswa bertanya silahkan, dan saya akan menjawab secara spontan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Sebelumnya pematerian ini akan saya tutup dan dilanjutkan pemberian LKPD untuk siswa dikerjakan. Setelah pematerian ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan kalian bagaimana uji menggunakan ini ya. Apakah materi yang saya sampaikan itu begitu jelas atau tidak, itu tergantung kalian menangkapnya seperti apa. Gitu. Terima kasih, selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita lanjutkan sesi LKPD-nya dan juga ditutup dengan akhir praktek secara masing-masing siswa, dan juga ada penutupan secara langsung dalam lab dan pertemuan dibubarkan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kebetulan materi kita sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD dalam materi fotografi. Untuk kertasnya saya mengambilkan dulu. Siapa? Baik, Pak. Ya, ini jadi kertas LKPD-nya. Kalian jawab sesuai apa yang kalian pikirkan aja. Ini nggak susah sulit atau kayak gimana. Cuman butuh ya kayak ciri-ciri atau kayak mengamati gambarnya, kayak ini apa.
Nih ya, Masih Pak. kata. Ini. Baik, waktunya 12.10. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih semuanya. Akhirnya kita di ujung pematerian dan tadi juga sudah selesai mengerjakan KPD dan juga prakteknya. Sebelum di penutupan, baiknya kita berdoa dipimpin oleh siswanya masing-masing. Saya Pak. Baik, Yazid dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yasir sudah memimpin doa untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau pulang hati-hati di jalan dan baca-baca lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Untuk dari saya cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi